Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Andi akan memberikan materi bahasa Inggris chapter 7 atau bab 7 pada kompetensi inti 3, kompetensi dasar 3.7, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, transaksi interaksional, lisan maupun tertulis, dengan kegiatan sehari-hari atau rutinitas dan kebenaran umum, yang merupakan pembelajaran present tense. Namun, sebelum melaksanakan pembelajaran, silakan berdoa, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ketika melaksanakan kegiatan, dan juga tetap jaga kesehatan. Anak-anak, silakan buka bukunya pada bab 7 atau chapter 7. Selamat mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter 7, chapter 7. My uncle is a zookeeper. Jadi di bab 7 ini kita akan membahas pamanku adalah seorang penjaga kebun binatang. Ini zoo, kebun binatang. Yang akan kita pelajari adalah we will learn to communicate states and events that happen routinely or as general truths. In order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Jadi yang akan kita pelajari adalah untuk mengkomunikasikan pernyataan dan kejadian-kejadian yang terjadi secara rutin atau sebagai kebenaran umum. Kebenaran umum ini biasanya kita menggunakan present tense dalam kalimat. In order to, supaya, appreciate the nature, menghargai alam, to show our pride in something. Jadi untuk menunjukkan pride itu kebanggaan pada sesuatu, or to give good, untuk memberikan good and bad samples, untuk memberi contoh yang baik dan buruk. Jadi kalau yang baik kita gunakan, yang buruk ditinggalkan. Tuh, selanjutnya we have a study tour in a zoo. Kita akan melaksanakan study tour, belajar sambil tour di kebun binatang. What animals do you see in the picture? Binatang apakah yang kamu lihat di gambar? Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan dilihat apa saja. Oke, next. Selanjutnya, we will learn to describe the animals in the zoo one by one. Kita akan learn, mempelajari, to describe, menggambarkan the animals, binatang-binatang in the zoo, di kebun binatang, one by one, satu demi satu. Nanti yang ada seperti di gambar saja itu. Ya, selanjutnya, here are what we will do. Ini apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen and repeat each description after the teacher. Kita akan mendengarkan dan mengulang setiap deskripsi setelah guru. Nah, setelah Pak Andi nanti ya. Sentence by sentence. Kalimat demi kalimat. Yang kedua, second, in the group. Di grup, we will discuss. Kita akan mendiskusikan to identify, untuk mengidentifikasi different pieces, bagian-bagian yang berbeda of information, dari informasi tentang, about each animal, and put them into the table. Nah,
untuk mendiskusikan untuk identifikasi berbeda dari informasi tentang tiap binatang and dan meletakkan meletakkannya into the table ke dalam tabel. Finally, akhirnya we will handwrite. Kita akan handwrite catatan tangan the analysis untuk menganalisis in our notebook. Kita mencatat, menganalisa di buku. We will use a dictionary. Kita jangan lupa persiapkan kamus lebih dulu. Ya. We will use a dictionary. Kita akan menggunakan dictionary, kamus. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan baik, dengan benar. We will also say, kita juga akan mengatakan each word loudly. Mengatakan tiap kata dengan keras, clearly, dengan jelas, and correctly, dan dengan benar. If we have any problem, jika kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Jadi, kita akan pergi ke guru kita untuk meminta pertolongan. Jadi nanti bisa diskusikan sama Pak Andi atau menghubungi Pak Andi. Ini selanjutnya ada there are 4 animals. Ada 4 binatang. There are elephant, tiger, bear, monkey. Nah, silakan Pak Andi akan membacakan satu, nanti kalian pelajari, yang lain bisa diterjemahkan, diartikan. Ya. Elephants are the heaviest land animal. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks, almost like an arm, to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Nah, saya jelaskan satu, nanti yang lain dipelajari ya. Elephants are, gajah adalah binatang, animal, heaviest, paling berat di darat. Land itu darat. They are also intelligent. Mereka juga cerdas. Intelligent itu cerdas. And have good memories. Dan mempunyai memori yang bagus. Jadi ingatannya bagus. Most of them, kebanyakan mereka, live, tinggal di Afrika dan Asia. Such as in Lampung, seperti di Lampung, Indonesia. They use their long trunks. Mereka menggunakan long trunks, their long trunks, belalai panjang mereka, almost like an arm, hampir seperti arm, lengan. To put food, untuk meletakkan makanan, and water, dan air, in their mouths, di mulut mereka. They eat grass and plants. Mereka makan rumput dan tanaman. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk tiger silakan kalian artikan, kalian baca di rumah, dipelajari, diartikan biar tahu artinya. Begitu juga dengan bear, beruang, monkey, monyet. Nah, di sini we will look closely at the description of any of the animal. We will use a table to analyze the information about them. Nah, kita akan melihat secara lebih dekat pada deskripsi, di deskripsi binatang-binatang. We will use, kita akan menggunakan tabel, kita akan menggunakan tabel untuk menganalisa informasi tentang mereka. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in group. Nah, ini tidak usah di grup karena kita masih daring.
dalam jaringan. First, we will study. Kita akan belajar the example carefully and copy them in our notebook. Nah, kita akan pelajari contoh-contoh dengan hati-hati dan mengopinya di notebook kita. Kedua, we will discuss. Kita akan mendiskusikan and ya secara daring saja and fill in the table, dan isilah tabel-tabel dengan informasi of the animal, informasi-informasi binatang. Like the example, seperti contoh. Finally, akhirnya, every one of us, setiap kita, will handwrite, akan mencatat the analysis in the notebook, buku catatan, or type atau mengetik it with a computer, dengan komputer. We will use a dictionary. Jangan lupa lagi kita menggunakan kamus. We will spell the words and use the punctuation mark correctly. Kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan benar. We will also say, kita juga akan mengatakan each word loudly, dengan mengatakan tiap kata dengan keras, clearly dengan jelas, dan correctly dengan benar. If we have any problem, jika kita punya masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan menghubungi guru untuk minta pertolongan. Ya, sekarang kalian lihat di sini ada tabel. There is a table. Number 1, no number, ini nomor. Animal, ini binatang. Habitat, habitatnya di mana? Nah, food, makanan. Activity, kegiatan. Karakteristik, ciri-cirinya apa? Nah, ini dikasihkan contoh tadi yang dibacakan Pak Andi tadi. Yang pertama, elephants, gajah. Nama binatangnya, habitatnya in Africa and Asia. Jadi banyak terdapat di Afrika dan Asia. Food, makanannya apa? Grass and plant, rumput dan tanaman. Activity, kegiatannya apa? Use their long trunk, menggunakan their long trunk, belalai panjang mereka, to put food, untuk meletakkan makanan, and water, dan air, in their mouth, di mulutnya. Jadi kegiatannya apa? Menggunakan belalai, meletakkan makanan, makan dan minum dengan belalainya, kemudian ditaruh di mulutnya. Karakteristik, ciri-cirinya, A adalah the heaviest land animal, jadi binatang terbesar di darat. Itu ya untuk tigers, bear, monkey, silakan dibuat sendiri. Dan juga jangan hanya 4 binatang ini. Silakan buat tambah 5 lagi ya, sebagai contoh. Kalian silakan buat latihan. Ya, latihan di rumah membuat 5 lagi. Di sini kan sudah ada 1, 2, 3. 3 tambah 5 lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadikan 10 nomor aja. Make 10 numbers. Jadikan 10 nomor untuk latihan di rumah. Demikian untuk pertemuan kali ini yang dapat Pak Andi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.